Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah dan rekan kelompok saya Ajeng Mutiara Hayu dari Prodi Akuntansi S1. Pada video kali ini kita akan membahas fungsi linear dan hubungan dua garis lurus. Fungsi linear adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lain. Sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Fungsi ini dinotasikan dengan y sama dengan f buka kurung x. Jika fungsi ini dituliskan dalam himpunan pasangan berurutan, maka setiap anggotanya mempunyai rumusan y sama dengan f buka kurung x yang sama. Bentuk umum persamaan linear adalah y sama dengan ax plus b, di mana y variabel terikat, x variabel bebas, b konstanta, dan a koefisien atau kemiringan. Contoh fungsi linear jika f-nya itu 2 sama dengan 7 dan f-nya itu 5 sama dengan 16. Yang dicari, tentukan persamaan fungsi linear. Persamaan fungsi linear. Caranya f x sama dengan ax plus b. X nya itu kita isi 2, f buka kurung 2 tutup kurung sama dengan a buka kurung 2 tutup kurung plus b. X nya 2 nya itu dari mana? Dari pertanyaan ini. Jadi x nya itu ada di sini dan di sini. Berarti ini di sini kita turunkan jadi 2a plus b sama dengan 7. Ini untuk f2 nya. F2. Dan untuk F5 nya sama seperti tadi. F5 sama dengan A plus A buka kurung 5 tutup kurung B, A buka kurung 5 tutup kurung plus B sama dengan 5A plus B. 5A plus B, jadi sama dengan 16. Jadi untuk menentukan persamaan linearnya itu berarti 2A plus B sama dengan 7, 5A plus B sama dengan 16. Maka di sini kita akan kurangi dan salah satunya harus hilang. Contohnya seperti kita akan menghilangkan B nya dulu ya teman-teman. Jadi min 2A dikurang min 5 dikurang 5A sama dengan min 3A sama dengan 7 dikurang 16 berarti min 9. Jadi A nya itu sama dengan min 9 dibagi min 3 sama dengan 3. A nya itu sama dengan 3. Dan kita akan mencari untuk yang B nya. Dan untuk yang B nya berarti 2A plus B sama dengan 7. Maka di sini kita akan langsung masukin ke 2 dikali A nya itu berapa? 3 dari sini ya. 2 dikali 3 tutup kurung plus B sama dengan 7. 2 dikali 3 6 plus B sama dengan 7. B nya itu sama dengan 6 nya itu kita pindahin ke kanan, jadi dikurang ya teman-teman. 7 dikurang 6 sama dengan 1. Jadi B nya itu hasilnya 1. Dan untuk yang A hasilnya 3 dan B hasilnya 1. Jadi persamaan fungsi linearnya adalah min 3x plus 1. Jadi persamaan fungsi linear dari soal ini, fungsi linearnya berarti sama dengan fx sama dengan 3x plus 1. Ini dia hasilnya. 2. Kemiringan, slope atau gradien. Salah satu fitur dari fungsi linear adalah kemiringannya. Kemiringan dari fungsi linear itu sendiri memiliki definisi, yaitu perubahan variabel terikat y dibagi dengan perubahan dalam variabel x bebas. Kemiringan juga sering disebut dengan gradien dan dilambangkan dengan huruf M. Aku yakin kalian pasti lebih familiar dengan sebutan gradien dibandingkan dengan kemiringan. Padahal keduanya memiliki makna yang sama loh. Untuk mencari gradien atau kemiringan itu sendiri sudah ada rumusnya loh, yaitu y2 dikurangin dengan y1 dibagi dengan x2 dikurang x1. Rumus ini digunakan hanya untuk mencari gradiennya ya. Beda lagi apabila kita akan mencari persamaan dari fungsi linear itu sendiri. Daripada kalian bingung, langsung aja yuk kita ke contoh soalnya. Oke, jadi di sini kita masuk ke pembahasan soalnya. Di sini ada soal tentukanlah gradien garis yang melalui titik A 1,2 dan titik B min 2,3. Caranya gampang, kalian tinggal masukin rumusnya aja, rumus dari si gradien yang tadi, yaitu y
X2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Udah kayak gini, kalian tinggal masukin angka-angkanya. Di sini ada X1 dan Y1 dan X2 dengan Y2. Y2-nya berapa? Kita masukin 3 dikurang Y1-nya yaitu 2 dibagi X2-nya yaitu min 2 dikurang 1 sama dengan 1 per min 3. Udah dapet ya gradiennya. Nah, di sini terdapat 4 gambar kemiringan garis. Yang pertama, gambar kemiringan positif. Hal ini terjadi apabila gradien tersebut bernilai positif. Gambar grafiknya yaitu menanjak dari kiri ke kanan. Kedua, gambar kemiringan negatif. Hal ini dapat terjadi apabila gradien tersebut bernilai negatif. Gambar grafiknya yaitu menurun dari kiri ke kanan. Dan ketiga, gambar kemiringan 0. Gambar grafik ini yaitu mendatar dari kiri ke kanan. Dan yang keempat ada gambar kemiringan tak tentu. 3. Persamaan garis dengan metode 2 titik. Suatu garis lurus dapat digambarkan dengan cara menghubungkan 2 titik pada bidang kartesius x, y. Tetapi, persamaan garis lurus tersebut tidak dapat diketahui apabila kita tidak mengetahui keletak dari 2 titik tersebut pada bidang kartesius. Kemiringan garis lurus adalah sama pada setiap titik yang terletak pada garis tersebut. Maka, untuk mencari persamaan garis lurus tersebut dapat dinyatakan dengan rumus ini, yaitu Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Rumus ini digunakan untuk mencari persamaan garis lurus dengan menggunakan 2 titik yang diketahui, yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai-nilai X1, X2, Y1 dan Y2 yang diketahui, sehingga akan membentuk persamaan dalam bentuk umum Y sama dengan AX plus B. Daripada kalian tambah bingung, yuk kita langsung aja ke contoh soal dan pembahasan. Oke, jadi di sini aku punya contoh soal metode 2 titik. Contoh soalnya yaitu carilah persamaan garis yang melalui titik 3,2 dan 4,6. Caranya itu, kalian pertama-tama harus nentuin dulu yang mana X1 dan X2 dan juga Y1 dan Y2. Setelah ditentuin kayak gini, kalian bisa langsung masukin aja rumusnya, yaitu Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Langsung aja kalian masukin rumusnya, angka-angkanya ya. Kalau udah kayak gini, kalian bisa dikali silang. Kita bakal pindahin si 2-nya karena untuk menyamakan variabelnya, yaitu jadi 4x minus 12 plus 2. Dia jadi plus ya, karena minus pindah 2 jadi plus. Udah dapet ya persamaannya. Selanjutnya, apabila kalian ingin menggambar grafiknya, itu kalian perlu mencari titik-titik koordinat dari persamaan ini. Caranya yaitu kalian harus buat permisalan dulu, di mana permisalan x sama dengan 0 dan juga y persamaan dengan 0. Aku contohin ya. Oke, jadi kita udah dapat titik koordinat yang pertama yaitu 0, minus 10. 0 dapat dari mana? Dari sini permisalan x sama dengan 0 dan minus 10 dapat dari hasil perhitungan kita tadi. Terus yang kedua, oke, jadi di sini kita cuma tinggal masukin memotong sumbu x bila y-nya 0. Y-nya di sini kita isi 0 sama dengan 4x minus 10. 10-nya pindah ruas, jadi sama dengan 4x. Nah, 4 ini bakal pindah, tapi dia jadi pembagian ya. Sama dengan x, 10 dibagi 4, ini aku bagi biar gampang nanti saat bikin grafiknya. Kita lanjut bikin grafik. Kita langsung aja masukin titik koordinatnya, itu yang pertama 0, minus 10, di mana 0 sebagai x dan minus 10 sebagai y. Di sini kita benerin. Lalu titik yang kedua itu 2,5, 0. 2,5 sebagai x dan 0 sebagai y. Kalau udah, langsung aja kita tarik. Metode 1 titik dan 1 kemiringan. Dari sebuah titik A, X1, Y1 dan suatu kemiringan M dapat dibentuk sebuah persamaan linear dengan rumus sebagai berikut. Y min Y1 sama dengan M kali buka kurung X min X1 tutup kurung. Contoh soal metode 1 titik dan 1 kemiringan. 1. Persamaan garis yang melalui titik 6,4 dan M sama dengan min 2/3. M-nya itu kemiringan ya teman-teman. Jadi caranya itu Y min Y1 sama dengan M
buka kurung X dikurang X1 tutup kurung. Yes, min Y1 nya itu dapat dari min 4 karena di sini ada X1 dan Y1. Jadi kita tulis di sini min 4 sama dengan N nya itu 2/3 min 2/3 dikali di sini dikali ya, buka kurung X min X1 nya itu 6 min 6 tutup kurung. Y sama dengan Y min 4 min 4 sama dengan min 2/3 dikali min 2/3 X min kali min plus, jadi 6 dibagi 3 2 min 2 kali min 2 4, berarti hasilnya plus 4. Jadi Y sama dengan min 4 nya kita pindahin ke kanan, jadi hasilnya positif min 2/3 X plus 4 plus 4. Y sama dengan min 2/3 X plus 8. Jadi untuk Y nya ini kita sudah ketemu ya. Nanti kita bakal nyari untuk sumbu Y dan sumbu X nya. Mencari titik yang memotong sumbu Y jika X nya 0, jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan min 2/3 X nya itu 0 kan, di sini kan min 2/3 X plus 8. Jadi sini tutup kurung, buka kurung 0, tutup kurung ditambah 8 sama dengan, berarti ini sumbu Y nya itu 0,8. Dan kita akan nyari sumbu X ya. Jika Y nya 0, jika Y sama dengan 0, maka X nya itu berarti caranya seperti ini. Y sama dengan min 2/3 X sama seperti ini, min 2/3 ini plus 8 min 2/3 plus 8. Maka ini kan Y nya 0 sama dengan min 2/3 kita turunin ke bawah plus 8. Min 2/3 X nya ini kita pindahkan ke kiri, jadi hasilnya positif ya. 2/3 X sama dengan 8. Jadi kita lanjutin di sampingnya, berarti X sama dengan 2/3 yang tadi itu kita pindahkan ke kanan menjadi dibagi ya. Berarti kalau dibagi dibalik, jadi 3/2 8 dibagi 2/3 dulu, 2/3. Jadi nanti kalau kita kali dibalik ya teman-teman, X sama dengan 8 dikali 3/2 sama dengan 8 kali 3 24 dibagi 2 sama dengan 12. Jadi sumbu X nya itu 12. Sumbu X sama dengan 12. Untuk menentukan gambar atau grafik dari sumbu X nya ini udah ketemu, maka kita di sini akan mencari 2 4 6 8 10 dan 12. Sorry nih, kurang panjang ya. Berarti kita di sini tulis 2 4 6 dan 8. Kan tadi sumbu Y nya itu udah ketemu, hasilnya 0,8. Berarti kita tarik dari sumbu Y ke sumbu X. X nya itu 12, berarti kita tarik ya dari sumbu Y ke X. Nah gambarnya seperti ini. Dan ini untuk contoh soal metode satu titik dan satu kemiringan. Hubungan garis lurus apabila dua garis mempunyai kemiringan yang berbeda-beda ataupun sama, dan juga bila titik-titik potong dengan sumbu Y berbeda-beda ataupun sama, maka jika digambarkan dalam diagram kartesius akan terdapat 4 kemungkinan, yaitu berimpit, sejajar, berpotongan, dan tegak lurus. Yang pertama, berimpit. Dua buah garis akan berimpit apabila persamaan yang satu merupakan kelipatan dari proporsional terhadap persamaan garis yang lain. Untuk mengenai soal hubungan dua garis lurus berimpit, soalnya yaitu yang ini 1 2x min Y sama dengan 10, dan yang soal kedua min 4y plus 8x sama dengan 40. Jadi untuk penyelesaiannya, yang pertama itu penyelesaian, kan yang dicari itu penyelesaian, agak typo. Untuk penyelesaiannya ini kan yang dicari titik koordinatnya ya. Jadi 2x min Y sama dengan 10 min Y sama dengan min 2x plus 10. Ini plus 10 ya, plus 10 karena ini min Y nya tidak bisa dipakein negatif, jadi kita pindahkan ke kanan, kita pindahkan ke min 2 ini, berarti hasilnya positif 2x. Y sama dengan 2x plus 10. Jadi untuk yang pertama dan yang keduanya itu sama seperti tadi, min 4y plus 8x sama dengan 40. Jadi ini masih sama ya, min 4y sama dengan min 8. Kenapa min 8? Karena pindahkan ke
kanan atau pindahkan ke samping sama dengannya, kurang lebih seperti itu. Min 8x plus 40. Jadi ini min 4 nya ini kita pindahkan ke kanan menjadi positif, min 4 nya ini kita pindahkan ke kanan jadi positif ya teman-teman. Berarti Y sama dengan dibagi 4, sorry, dibagi 4 berarti min 8x plus 40 dibagi 4 sama dengan berarti ini min 4 berarti ya, min 8 dibagi 4 dibagi min 4 sama dengan 2x plus min 4 bagi 40 sama dengan min 10. Sorry, ini min 10, harusnya min 10 ya, min 10. Jadi totalnya itu Y sama dengan 2x min 10. Ini untuk yang kedua. Jadi untuk menentukan titik koordinatnya, seperti ini. Bila x nya sama dengan 0, maka Y sama dengan 2x min 10. Kita pakai yang ini. Jadi Y sama dengan 2 dikali 0, karena x nya itu 0 berarti kita harus taruh 0, min 10. Jadi hasilnya itu Y nya itu min 10, atau kalau di titik koordinatnya jadi 0,10 min 10, 0, min 10. Dan untuk mencari titik koordinat Y nya itu sama seperti tadi, cuman ini kita makainya tetap sama yang seperti ini. Jadi bila Y sama dengan 0, maka x nya itu Y sama dengan 2x min 10. Y nya itu 0 sama dengan 2x min 10. Maka ini kita pindahkan ke kanan 10 nya. 10 jadi positif ya, sama dengan 2x. Jadi x nya itu sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ininya x, kita tinggal balik. Oh seperti ini, x nya itu sama dengan 5, bisa seperti ini. Jadi pakai titik koordinatnya itu koordinat x nya itu 5,0. Dan nanti untuk gambarnya sendiri saya akan tampilkan di sini ya teman-teman. Nanti saya akan tampilkan. 2. Sejajar. Dua garis akan sejajar apabila kemiringan garis yang satu sama dengan kemiringan garis yang lainnya, di mana dapat disimpulkan bahwa M1 sama dengan M2. Oke, jadi di sini aku punya contoh soal garis sejajar. Cara carinya gimana? Yuk kita cari bareng-bareng. Caranya kalian harus mencari titik koordinat dari masing-masing fungsi di sini, di dua ini. Caranya yaitu yang pertama, cara cari titik koordinat dari fungsi yang pertama yaitu gampang, kalian tinggal buat kotak aja dimana bakal ada x dan juga y. Kita buat pemisalan apabila x nya ini 0, y nya berarti berapa nih? X nya 0 kita masukin di sini kayak gini. Nah kita dapat nih, ini dimasukin ke sini. Lalu kita buat juga apabila si y nya ini 0. Caranya gimana? Sama kayak tadi, kita cuma tinggal masukin dan substitusiin aja. Tuh di sini minus 2. Oke. Lalu lanjut ke fungsi yang kedua. Cara nyarinya sama. Di sini x kita permisalin 0. Nih, y sama dengan minus 6 kita masukin. Lalu apabila y nya 0, maka jadi x 3 kita masukin 3 sini dan y nya 0. Kalau udah dapat, kita langsung cari aja gambar grafiknya. Jadi di sini aku udah gambar grafiknya. Kalian tinggal masukin titik-titik di sini yang udah kita cari ya. Titik pertama yaitu yang ini, 0,4. Lalu titik kedua ada minus 2,0. Minus 2,0. Lalu titik yang ketiga ada 0, minus 6. Dan yang keempat ada 3,0. 3,0. Sini. Ini sebenarnya sejajar ya mereka, cuma ini aku gambar grafiknya nggak terlalu rapi, jadi beda jarak yang tadi aku kasih buat ini. Tapi hasilnya sama kok, ini sejajar aslinya. Yang ketiga, berpotongan. Dua buah garis akan berpotongan apabila kemiringan garis yang satu tidak sama dengan kemiringan garis yang lain. Contoh soal hubungan garis lurus berpotongan. Contoh soalnya itu yang pertama, Y sama dengan 2x plus 2, dan yang kedua
Y sama dengan X min 2. Jadi untuk cara pengerjaannya 2X plus 2 sama dengan X min 2. Jadi ini 2X nya tetap, dan X yang di sebelah kanan kita pindahkan sebelah kiri menjadi negatif, sama dengan min 2, dan 2 nya itu kita pindahkan ke kanan jadi negatif juga. Min 2 sama dengan X sama dengan min 4. Untuk mencari titik koordinat Y nya itu, bila X nya itu sama dengan 0, maka Y sama dengan X min 2. Jadi X nya itu tetap 0, Y sama dengan 0 dikurang 2 sama dengan min 2. Hasilnya min 2. Jadi untuk terusan yang seperti ini berarti Y sama dengan X min 2, karena X nya udah ketemu, jadi X nya itu kita taruh min 4, min 2 sama dengan min 6. Jadi untuk titik koordinat potongnya, koordinat potongnya itu berarti 4 min 4, min 6. Ini salah teman-teman ya, maaf. Min 4, min 6. Kita tulis ini di sini aja. Min 4, min 6. Dan untuk contoh soal yang hubungan garis berpotongan ini udah ketemu titik koordinat potongnya menjadi min 4, min 6. Dan nanti saya akan tampilkan gimana grafik berpotongannya itu. 4. Tegak lurus. Dua garis akan saling tegak lurus apabila kemiringan garis yang satu merupakan kebalikan dari kemiringan garis yang lain dengan tanda yang berlawanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa M1 dikali M2 sama dengan minus 1, atau M1 sama dengan minus 1 per M2. Oke, di sini aku punya contoh soal tegak lurus di mana terdapat fungsi persamaan di bawah ini. Fungsi pertama itu Y sama dengan min 3X min 6, dan fungsi kedua itu Y sama dengan 1 per 3X plus 6. Kita disuruh cari titik koordinat, titik potong, dan juga gambar grafik. Kita langsung aja cari titik koordinatnya. Sama seperti tadi caranya yang aku jelasin di sejajar. Kalau kalian belum nonton atau belum paham, kalian bisa tonton dulu yang sejajar yang tadi udah aku jabarin cara carinya ya. Di sini kita pakai permisalan 0 di X-nya, ya berarti Y-nya itu bernilai minus 6. Lalu kita Y-nya ini kita buat permisalan 0, berarti X-nya itu minus 2. Lalu untuk fungsi yang keduanya itu 1 per 3 X plus 6. Kita buat kotaknya juga, kita cari X dan Y. Di sini X-nya kita ini 0, lalu Y-nya itu 6. Selanjutnya kita permisalin Y-nya ini 0, dan Y-nya itu minus 18 ya. Oke, kita udah dapat nih titik koordinatnya. Lalu lanjut kita mencari titik potongnya. Cara cari titik potong, kalian perlu substitusi persamaan 1 dan juga persamaan 2. Langsung aja ya, kita masukin. Persamaan 1-nya minus 3X minus 6 sama dengan 1 per 3X plus 6. Kalau udah kayak gini, kalian perlu pindahin variabel yang sama. Kalian satuin dulu. Caranya gampang, tinggal pindahin ruas. 1, 3X. Sama dengan 6, pindah ruas ke sini jadi plus. Ini karena ada kayak gini, ini kita harus samain penyebutnya dulu. X sama dengan 12. Ini kalian bisa ambil satu angka di belakang koma aja karena dia bakal sama ke belakangnya. Jadi kita ini hapus ya. Jadi dimana X sama dengan min 3,6 kayak gini. Lalu cara carinya itu kalian bisa pakai salah satu fungsi yang pertama ataupun yang kedua. Kita sekarang pakai fungsi yang pertama ya, biar kalian gak bingung aku batasin. Dengan 4,8. Udah dapat. Kalau udah dapat, kalian tinggal gambar grafiknya di sini. Oke, di sini aku udah buat grafiknya. Kita tinggal masukin aja angka titik koordinatnya ya. Titik koordinat pertama yaitu 0, min 6. 0, min 6. 0, min 6 di sini. Terus min 2,0. Min 2,0. Di sini min A min 2,0 di sini. Lalu di sini titik ketiga itu 0,6. 0,6. Lalu min 18,0. Min 18,0. Di sini maaf banget kalau kurang lebih guys. Lalu kita lanjut masukin titik yang tadi kita udah cari, yang ini sama titik yang ini. Sini dijelasin min 3,6. Koma di sini itu bukan
X samanya ya, tapi ini benar-benar koma, jadi kita cari bikin juga titik yang ini min 3,6 dan juga 4,8, dimana si X nya ini min 3,6 dan Y nya ini 4,8. Pastinya nanti titiknya ada di antara ini kita langsung gambar. Di sini tadi udah aku satuin, jadi kayak gini. Yang dinamakan tegak lurus karena ini ya guys, garisnya tuh saling berlawanan. Di sini jadi titik potongnya itu 3,6 dan 4,8. Setelah ketemu dia jadi ini gambarnya. Ini ada titik koordinatnya di sini, ini ada titik potongnya, 2 ini titik potong, lalu ada gambar grafiknya.